Pada suatu hari di benua Keling, hiduplah seorang menteri yang terkenal bijaksana bernama Megatnira. Suatu hari, Megatnira yang dihormati oleh banyak orang bermain catur dengan seorang hulu balang di hadapan majelis raja-raja. Sayang sekali, dalam permainan tersebut, Megatnira kalah. Tidak bisa menahan rasa malu, ia memutuskan untuk meninggalkan benua Keling dan berangkat menuju negeri Masulipatana, mencari tempat baru untuk menghidupi dirinya. Beberapa waktu setelah ia tiba di Masulipatana, peristiwa luar biasa pun terjadi. Pada suatu malam, langit dipenuhi dengan suara taufan yang menggelegar, disertai guru, kilat, petir, dan guntur yang menyambar. Pohon-pohon besar tumbang satu persatu. Megatnira yang sangat memperhatikan tanda-tanda alam, menyadari bahwa peristiwa tersebut menandakan bahwa ia akan segera dianugerahi seorang anak yang amat bijaksana. Tidak lama setelah kejadian itu, istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Anak tersebut diberi nama Isma Yatim. Isma Yatim tumbuh menjadi seorang anak yang sangat cerdas. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam berbagai hal, termasuk dalam mengaji. Ia belajar pada seorang mu'alim bernama Sufyan. Dalam waktu singkat, Isma Yatim telah menguasai banyak ilmu dan pengetahuan. Dengan kepandaiannya, ia mulai menulis hikayat yang mengandung tamsil dan ibarat yang menyentuh hati setiap orang yang membacanya. Hikayat-hikayatnya membawa keberuntungan, dan tak lama kemudian namanya pun terkenal di kalangan rakyat. Orang-orang muda datang kepadanya untuk belajar, dan ia senang hati untuk mengajarkan mereka ilmu dan hikmat. Pada suatu ketika, Isma Yatim menulis sebuah hikayat yang memberikan nasihat kepada raja-raja. Baginda raja sangat senang mendengar hikayat itu dan memberinya hadiah berupa pakaian yang indah dan mewah. Isma Yatim pun diangkat menjadi penasihat raja, duduk di bawah perintah baginda. Hikayat-hikayatnya semakin terkenal dan ia diberi tugas untuk menghamparkan permadani keemasan di istana. Kecermatannya dalam bekerja membuat Isma Yatim naik pangkat menjadi Bidwanda, penghargaan tertinggi di kerajaan. Suatu hari, datang sebuah kapal asing yang membawa banyak dagangan dari negeri jauh. Di antara barang-barang yang dibawa kapal itu, ada kain rambuti yang sangat halus. Baginda raja memerintahkan Isma Yatim untuk pergi menemui nahkoda kapal dan mencari kain tersebut. Dengan bijaksana, Isma Yatim berhasil menjalin hubungan baik dengan nahkoda kapal dan menjadi sahabatnya. Sebagai hadiah, nahkoda memberikan kepada Isma Yatim sebuah peti ajaib yang disebut Canda Peti. Peti itu sangat istimewa. Di dalamnya terdapat sebuah peti kaca dan di dalam peti kaca itu ada sebuah cembul virus yang berisi dua permata bernama Nila Kendi. Satu permata memiliki kekuatan ajaib yang dapat mengeluarkan dua ekor merak yang pandai berpantun jika diletakkan di atas talam. Sementara permata yang satunya lagi dapat mengeluarkan seorang putri yang sangat cantik jika diletakkan di atas geta. Namun nahkoda kapal berpesan agar Isma Yatim tidak memberitahukan siapa putri yang ada di dalam permata itu. Baginda raja sangat gembira menerima hadiah tersebut. Setiap malam, ia menikmati pertunjukan merak yang pandai berpantun dengan menggunakan permata Nila Kendi. Pada suatu malam, tiba-tiba Putri Ratna Kendi keluar dari permata itu dan mulai mengganggu para gundik dan anak-anak dara di istana. Ia menukar pakaian mereka, rusak sanggul mereka, dan membuat kekacauan di tempat pemandian dan peraduan. Baginda raja sangat marah dan memerintahkan agar semua penjaga istana dihukum karena lalai dalam tugas mereka. Isma Yatim yang bijaksana segera menyadari bahwa kekacauan ini disebabkan oleh Putri Ratna Kendi yang keluar dari permata Nila Kendi. Ia menawarkan diri untuk menjaga istana dan mencari solusi. Malam itu, saat Putri Ratna Kendi muncul lagi, Isma Yatim memberitahu raja dan membawanya ke tempat permandian untuk menangkap Putri Ratna Kendi. Putri itu menangis ketika dilihat oleh Baginda dan dengan penuh kasih sayang, Baginda memeluk dan mencium Putri Ratna Kendi. Baginda sangat senang karena telah menemukan kembali putrinya yang hilang, dan sebuah perjamuan besar diadakan sebagai tanda syukur. Sebagai penghargaan atas kebijaksanaannya, Isma Yatim diangkat menjadi bendahara kerajaan. Di bawah kepemimpinannya, negeri Samandar menjadi makmur, orang-orang yang dulunya miskin menjadi kaya, dan anak-anak yatim mendapatkan perhatian yang layak. Isma Yatim sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, terutama anak-anak yang kehilangan orang tua. Ia membagikan harta untuk mereka dan memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang bagus. Anak-anak dari keluarga pejabat diutus untuk belajar ilmu perang dan hikmat peperangan. Sementara anak-anak dari keluarga miskin diberikan kesempatan untuk belajar ilmu pengetahuan.
Namun kehidupan Isma Yatim tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, Raja Rum Sapedan yang mendengar tentang keindahan Putri Ratna Kendi berencana untuk merebutnya. Ia mengirimkan pasukan besar untuk menyerang negeri Samandar. Tugas Isma Yatim adalah melindungi kerajaan dari serangan tersebut. Namun, alih-alih berperang, Isma Yatim menggunakan akalnya untuk menyusup ke dalam istana Raja Rum. Dengan cara yang bijaksana, ia membuat Raja Rum ketakutan, sehingga Raja Rum menarik mundur pasukannya dan sumpah setia kepada Isma Yatim. Sebagai hadiah hadis keberhasilannya, Isma Yatim diangkat menjadi Perdana Menteri Negeri Samandar. Di bawah kepemimpinan Isma Yatim, negeri Samandar semakin makmur. Tidak ada lagi orang yang kelaparan atau kesusahan. Semua rakyat hidup sejahtera dan negeri ini menjadi salah satu negeri yang paling dihormati di seluruh dunia. Isma Yatim selalu memperhatikan kebutuhan rakyatnya dan memastikan bahwa tidak ada anak yatim piatu yang terlantar. Namun, meskipun hidupnya penuh keberhasilan, ada satu hal yang mengganggu Isma Yatim. Putri Ratna Kendi yang sangat dicintai Baginda hamil. Permaisuri merasa cemburu karena takut Baginda akan lebih mencintai Putri Ratna Kendi setelah kelahiran anaknya. Ia pun merencanakan untuk menyingkirkan Putri Ratna Kendi dengan cara yang keji. Suatu hari, Permaisuri membubuhi racun pada makanan yang diberikan oleh Putri Ratna Kendi kepada raja dan menuduhnya hendak meracuni Baginda. Baginda sangat murka dan memerintahkan Isma Yatim untuk membunuh Putri Ratna Kendi. Namun, Isma Yatim yang bijaksana menolak perintah itu. Sebaliknya, ia membangun sebuah istana yang indah untuk Putri Ratna Kendi dan menjaganya dengan penuh perhatian. Beberapa waktu kemudian, Putri Ratna Kendi melahirkan seorang putri yang sangat cantik yang diberi nama Dewi Rum. Kecantikannya luar biasa dan setiap orang yang melihatnya merasa takjub. Namun, Baginda sangat sedih karena ia sendiri tidak memiliki keturunan. Permaisuri pun menyesal atas perbuatannya yang menyebabkan Putri Ratna Kendi hampir dibunuh. Isma Yatim akhirnya memberitahukan Baginda bahwa Putri Ratna Kendi masih hidup dan sedang hamil. Baginda sangat gembira mendengar kabar ini dan berterima kasih kepada Isma Yatim atas kebijaksanaannya. Beberapa tahun kemudian, Baginda Raja jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal, ia memberikan wasiat kepada Isma Yatim untuk menjaga anak-anaknya dan seluruh kerajaan. Isma Yatim pun melakukan tugas itu dengan penuh tanggung jawab. Dewi Rum, putri raja yang baru, diangkat menjadi ratu dengan gelar Mengindra Sri Bulan dan segala anak raja yang datang meminatnya dihormati. Isma Yatim mengajarkan Dewi Rum tentang kepemimpinan dan kebijaksanaan, dan dengan cepat, Dewi Rum menjadi seorang ratu yang bijak dan dicintai rakyatnya. Pernikahan Dewi Rum dengan Raja Indra Mempelai, anak dari Raja Shah dan Mengindra, menjadi perayaan besar di negeri Samandar. Upacara pernikahan berlangsung selama 40 hari dan 40 malam. Setelah menikah, Raja Indra Mempelai mengajak Dewi Rum untuk mengunjungi orang tuanya di negeri mereka. Isma Yatim dan seluruh keluarga juga ikut serta dalam perjalanan tersebut, dan negeri Raja Indra Mempelai pun menjadi negeri yang aman sentosa. Begitulah kisah Isma Yatim, seorang pria bijaksana yang tidak hanya menjaga kerajaannya tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kecerdasan dan kebijaksanaannya menjadikan negeri Samandar tempat yang makmur dan damai.